saya Rizal Bright. Sore ini saya kedatangan dua orang sahabat lama saya, anak Budut. Pasti mereka memiliki cerita-cerita yang menarik setelah lulus dari SMA Budut. Siapa dia? Ini dia sahabat saya, Adik Wibisono dan Iwan Kurniawan. Apa kabar Om? Baik. Lu manggilnya Om ya, kamu ya? Ya. Karena ini walaupun si Adik ini panggilannya Adik, namanya Adik, tapi sebenarnya udah tua juga nih. Panggilin Mas Bro. Mas Bro, mantap. Ya Wan ya, Adik nih dulu kayaknya udah putih rambutnya Wan. Ikut nggak lo Wan dulu? Enggak. Antar putih ya? Tapi gue ini loh, yang menarik selama ini gue nggak ngomong Rizal, dari kan nggak Nais. Nggak tahu tuh Nais. Nais dari apa? Dari apa? Tanda tangannya kan? Tanda tangannya Nais gitu. Dan sampai sekarang memanggil Nais lagi. Itu ada sejarahnya nama gue jadi Nais. Itu gara-gara si Tata Kautsar. Lu ingat si Tata? Iya, udah 110 kan? Betul. Waktu itu kita masuk di kelas 110, ada si Tata masih itu. Si Tata belum kemana-mana. Nah, si Tata itu yang menjuluki gue Nais. Gue inget dari tanda tangannya dia nih. Tanda tangannya kayak N A M I S. Apa nih? Nais kalau lagi absen kan. Karena nambah babenya gitu. Ya. Brothers, ini sahabat-sahabat saya waktu di SMA dari kelas 1, kelas 2, setelah itu kelas 3 kita bubar kelas. Nah, ada perjalanan yang menarik bersama mereka berdua ketika saya masih di masa SMA 1 dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol. Wan, Yuk. lu punya pengalaman yang tidak mengenakan katanya di SMA 1, yaitu lu menjadi satu-satunya orang se-SMA 1 yang tidak diterima di Palasnya Budut. Jangan buka kartu. Tapi lu jangan cerita. Gue pengen cerita dari si Adik dulu, karena si Adik juga anggota Palasi dan dia diterima, cuma lu yang gak diterima. Deh, lu mesti cerita deh, waktu itu kejadiannya gimana sih gak diterima? Gue juga nggak tahu. Kan ada seleksi ya? Pasti seleksi. Kita kan dulu kan di tes tuh tengah malam kita di Budut, terus terakhir sampai kita di Kawah Ratu di Gunung Salak itu kan terakhir tuh. Gue nggak tahu dia ada salah di mana, apakah mungkin Enggak, mungkin gini ya. Gue udah pernah waktu ujian tuh, yang di SMA 1 ya. Masuk ke nanti jurit Iya, itu yang malam-malam ya. malam itu gitu. Mungkin salah satunya gue pernah ada patung gue tonjok. Itu mungkin enggak tahu. Karena itu senior. Senior Yang nakut-nakutin. Ya nakut-nakutin gitu di kamar mandi pulang gitu. Gue kan dulu kan waktu SMP kan emang taekwondo. Ya taekwondo juga gitu. Iya, Gue herannya gitu karena gue sering camping, hiking, semuanya nggak lulus satu-satu. Maksudnya apa itu? Gue apa yang bikin gue? tapi yang dia bilang bener. Gue juga waktu tahun kedua, gue jadi panitia jadi setan. Nah itu banyak memang kejadian yang anak-anak ada yang pingsan, ada yang takut, ada yang histeris. Nah itu memang kita reject. Jadi manakala jadi kalau gue kemarin mukul gitu gue mungkin itu kejadiannya, mungkin satunya. Jadi Iya. kita ada selain itu juga kita ada tes itu refleks kita kayak kita apa. waktu itu masuk SMA tahun 83 kalau nggak salah ya, 83 kita masuk SMA. Iya. Nah kelas 1 dan masuk Palasi itu kelas 1 itu juga waktu di tes kan. Berarti 83 lu belum pada saling akrab mungkin tapi udah kenal. Ada Adik Wibisono, ada Adi Tunjung, ada Ninot, Surya Satrio, ada Edi Matuki, Ginoy. ada Iwan Kurniawan. Semuanya lolos kecuali dia. Satu kelas itu menggal lulus. Cuma lu ya lulusnya. Dan lu sampai sekarang masih bertanya-tanya apa dosa lu. Iya. Nah, Dik, lu punya pengalaman apa tentang di Palasi waktu di SMA Budut? Gue di Palasi merasakan kekompakan. Gue pernah kelas 1 mau kelas 2 tuh ribut sama senior kita. Angkatannya si siapa? Yang penyanyi itu yang Nah jadi gue dulu pernah pinjam motor, gak gue kasih karena gue masuk. Dia mau pinjam motor lo? Jadi kan masuk siang, gue mau masuk dia pinjam, gak gue kasih, gue dipukul. Ya sempat. Pas gue dipukul, gue bales. Kejadian di depan kantor Pak Didi. Nah itulah hebatnya Palasi. Depan kelas kita ya? Iya. Depan kelas kita ya? Saat itu Ahmad Yani ketua Palasi ya, bantuin gue. Sini mana Palasi? Artinya kita didamaikan.
memang di kantornya Pak Didi dulu pakailah Pak siapa tuh siapa yang wakil Pak Didi siapa tuh saya lupa. Iya. Jadi akhirnya kita di dalam situ. Botak-botaknya kayak lu juga ya. Nah jadi situ saya melihat betapa kekompakan di antara anggota Palasi sangat demikian kuat. Jadi ya dia membela anggotanya memang ada masalah tuh. Walaupun kalau itu salah kita dibilang salah, tapi kalau kebetulan gue nggak salah, karena gue diduluin gitu kan. Jadi lu dibela ya. Gue dibela. Dek, cerita lo nih sebenarnya sangat membuat kita kagum dengan Palasi. Tapi lu membuat sedih sahabat kita lagi yang ditolong di Palasi. Karena dia tidak masuk ke bagian Palasi yang kompak itu. Iya. Kan sekarang lu belum boleh bercerita apa yang lo rasakan di hari itu. Tapi dengan tidak diterima itu, akhirnya gue apa nih? Gue beralih tuh ke satu PMR. Ya. Oh iya. Itu membuat suatu kontribusi yang sangat besar. Pengantar minum racun ya, bukan? Hah? Pengantar minum racun. Kerja itu gerak jalan dulu. Bawa tandu ya. Bukan nih, ada lomba gerak jalan kan gitu. Sampai kalau nggak salah sampai sempat juara ya. Saking kita kalau nggak salah sama Ubay kedua tuh ya kan. Saking yang kita membawa kontribusi, tahu nggak yang gua sangat sesalkan? Ya. Bahasa Indonesia dengan gara-gara nggak pernah masuk 5. Bunur Kemah bukan? Guru SMA gurunya cantik siapa tuh? Oh bukan. Siapa ya? Gue juga lupa itu gue cantik udah gitu. Ini kalau yang cantik kayaknya inget ya. Jamu kan dari Ubay. Wah itu cantik nih begini. Nggak apa-apa ya Pan gitu. Sama bola aja kita berani alasan. Jadi ditolak di Palasi pelariannya PMR ya. Itu PMR. Setidaknya ada ikat mengikatnya. Iya. Dulu kan outdoor ada kegiatan. Kalau Palasi naik gunung dia jalan kaki kan. Ya. Sama juga sih sebenarnya kegiatan dia. Sama juga. Yang penting outdoor activity. Ada jalannya gitu ya. Ternyata ini bikin saya pengalaman masa SMA saya sama dua sahabat lama saya, Iwan Kurniawan dan Adi Wibisono. Jangan kemana-mana, kita akan balik setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang santai dengan dua sahabat lama saya dari SMA 1 Budi Utomo, yaitu Iwan Kurniawan dan Adi Wibisono. Dek, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya. Sekarang lu punya memori nggak ketika waktu kita satu sekolahan camping di gunung? Karena kenapa gue tanya sama lo kan anak Palasi yang sukses. dan lo menjadi tim advance kalau nggak salah, membuka jalan ke daerah campingnya Cipelang ya. Nah, waktu itu gue ingat ada satu momen nih, kita lagi kekurangan makanan, karena lo anggota tim advance, lu dapat jatah makanan tersendiri. Sehingga waktu itu dengan santainya lu membawa piring kosong masuk ke tenda khusus tim advance dan lu kipas-kipas piring lu, kemudian ngambil makanan dengan enak nih. Padahal teman-teman yang lain pada kelaparan. Bisa lu ceritain nggak mau itu? Ya itu langsung jejak Palasi. Tahun berapa waktu itu kita? Cipelang itu 83. 83 kita semester masuk 2 kalau salah ya. Masih semester 2 ya? Masuk semester 2, saya ingat juga ya kalau nggak salah ya. Semester 2, 83. 83 yang kita berangkat. Karena gue ingat bener, kita punya menara di atas tuh yang lagunya Genesis. Oh, ya kan, lagunya That's All. Iya. Terus illegal ya, That's All. Apa yang album Genesis tuh? Yes. Ya pokoknya itulah, It's Gonna Get Better. Gitu ya itulah yang membuat gue nggak pernah melupakan saat itu. Dan satu lagi nggak gue lupa. Kalau nggak salah Tata atau Edi Marjuki masak nasi gosong. Lu bilang dong Edi Marjuki, bagaimana nasi gosong dia? Kalau nggak Tata, gue lupa Edi Marjuki salah satu ya, gue lupa. Tapi penting itu satu tenda itu ada lu, gua, Edi Marjuki, Iwan juga. Tapi, lo terus dulu deh. Tapi gue pengen ada yang lebih menarik lagi. Ya udah silakan. Udah. Apa cerita lu? Tapi sebelum host itu kerjaan kita, gue mau nuntut dia dulu. Lo ingat nggak kan? Dia kan jago gitar tuh ya kan? Iya kan? Yang waktu di tenda itu
ada lagu apa yang terkesan itu Country Road ya. Oh itu. Tahu tuh. Nyanyi dulu dong. Kita ada kita main Country Road. Saya nggak ada gitarnya, ada gitarnya gue nyanyiin. Sangat terkesan ya, terkesan. Iya. Yang di situlah yang kita yang kekompakannya bersamaan deh kita. Dan ingat nggak pada saat sebelum camping, ingat banget saya, ya kan? Pada saat camping kita harus ada ciri khas nih, tanda kita. Apa itu? Lampu sen. Iya. Lampu sen kita beli akinya di mana? Di Senen tuh nggak? Itu Michael yang bawa. Michael, teman kita Michael yang kita beli itu flazernya tuh ya. Flazernya di Senen ya gitu. Michael Roni ya. Iya. Jadi tuh orang tuh kan begitu banyak ya di mana di daerah Cipelang gitu. Cipelang. Kita tandanya wah hebat juga orang gitu. Ya. 110 ya. Iya. 110 ya. Di pas 10 nih salah satu. Belum IPA masih 110 belum. Belum penjurusan ya. Tapi ada hal menarik yang gua nggak lupa di waktu kita mau berangkat di Cipelang. Kita bikin kaos seragam dengan Snoopy. Yang desain lu kan? Iya, Snoopy. Iya. Ubay. Itu bener Snoopy. Ya kan? Dan itu kaos seragam pertama kita tuh waktu itu sama satu. Padahal Snoopy kan untuk perempuan ya. Mungkin kita mau aja gitu ya. Mau aja Bang. Malu lah. Bocah. Siapa yang desain waktu itu ya? Ubay ya. Coba Wan, Ubay lu pakai. Nah, satu hal lagi menarik nih Wan. Nah, Dik, dulu waktu SMA 1 itu kita punya nama-nama julukan. Ya, contohnya gua dipanggil Nais. Abdul Haris dipanggil Ubay. Iya. Ini Awai. Iwan Awai. Lu apa ya dulu? Semprul. Terus siapa lagi teman-teman kita yang punya? Tunjung dulu kalau salah siapa? Hatun ya. Kalau Edi Ginoy. Itu siapa lagi? Si Wisnu. Opa. Nah itu kenapa kita panggil Opa? Gue juga nggak ngerti karena wajahnya udah jadi kayak gayanya nggak tua gayanya. Opa. Terus siapa lagi yang kita nama-nama julukannya? Dulu kita panggilnya atas nama julukan ya. Sampai orang nggak kenal nama aslinya ya. Nama aslinya ya. Sampai gue. Oh Imanullah. Imo ya. Itu masih mirip lah. Masih mirip lah ya kan. Betul. Tapi yang nama julukan kayak gue nih seperti ini Awai ya kan. Sampai bini gue keluarganya nggak tahu nama asli gue itu. Kita tahu Awai gitu. Sampai kuliah tuh Awai. Itu kan gue juga heran tuh dari kapan timbul nama seperti itu ya? Iya, waktu kita kelas 1 itu. Iya kelas 1 gitu. Itu kan lagi lucu-lucunya ya. Main lucu-lucuan gitu. Dan itu akhirnya menjadi brand ya. Menjadi brandnya bener. Itu kita Ubay. Sampai sekarang kita panggilnya Ubay kan? Ubay karena namanya Abdul Haris. Bukan Abdul Haris Version, bukan. Gue juga sampai lu kan sama nggak pernah ngomong si Rizal Nais kan gitu ya. Karena dulu ada Rizal 2, Rizal yang satu lagi. Rizal ini. Ajis. Dan gue dipanggilnya akhirnya Nais atau Ketuk kan. Kalau Rizal Ajis dipanggil sama si Wisnu Rizal Bau-Bau. Ya kan ada pindahan dari Bau-Bau kan? Dari Bau-Bau, iya benar dari Bau-Bau. Betul. Gue ada pengalaman yang menarik. Yes. Ya kan. Ini yang antara lulus dan tidak lulus ya. Ada satu kawan kita yang lulus kalasi itu. Ada masih dendam parah. Siapa nih? Siapa yang kemarin baru post itu ya? Si Cak. Awis. Ya. Lo ingat gak waktu dulu kita waktu kelas 1 ya kan? Ada kelas 1 itu ada yang istilah itu ada studi tour ya. Ke Bali. Ke Bali dulu ya kan, ke Bali. Yang gua tahu dulu kita studinya ke ini waktu masalah biologi atau apa gitu pelajaran. Bukan itu yang tur pariwisata ke Bali. Oh, tur pariwisata. Ke Bali dia sama Cak Wisnu jalan-jalan doang nih kayaknya. Iya, justru itu. Gue ada kisah yang menarik sampai sekarang terkesan. Tapi gue maknai dengan luar biasa. Jadi ketika pada saat ada tur ke Bali itu kalau nggak salah biayanya itu hampir 800 tuh 91 juta tuh. Bilang, Cak, kita kan orang miskin. Ya kan? Gue pengen ke sana nggak ada duit, bilang gitu, ya kan. Udah kita sana aja lah, bilang. Ya udah tuh, gitu. Ada berapa lo Cak gitu? Gue terkumpul 180.000 tuh. Si Cak 200 lah. Udah gede tuh ya? Udah gede loh. Jangan segitu. Gede loh. Jajan cuma goceng. Ya itu 800 1 juta deh. Mau ngikut nggak ada, orang rugi semua kan. Udahlah
tau nggak dari sana Ngeteng naik kereta, wah asik tuh kereta. Tahu nggak naik kereta? Di Lok. Apa kereta? Jadi dari Lok dari Cirebon sampai ke ini itu dari apa karena di Lok itu ternyata kiraan gue sepi gitu. Ternyata penuh. Jadi gue diri aja. Terus kali-kali bayar dia kasih tahu deh, gue liatin bayarnya berapa. Oh nih di masinis bayarnya 10.000, kasih 10.000. Kan kalau di mana di Cirebon itu kan tergantian, ganti lagi ke sampai Bayuami. Alhamdulillah nyampe gitu. Kembali. Ya kembali gitu, kembali gitu. Gua pikir nyampe rumah sakit. Nyampe stasiun doang. Kalau nggak salah biayanya tuh, itu enggak di Lok 4.000 deh, gue kasih 4.000 gini-gini. Kok nggak sampai hidup gua tuh di Bali sampai seminggu. Lucunya ya kan. Dan berantem di sana tuh. Berdua sama berdua gitu. Iya. Jadi ya karena lagi apa? Cak, gimana Cak gitu loh. Ya kita ke sana ke Ubud mungkin gitu. Kalau kita naik nyewa motor aja nyewa. Dulu nyewa motor 5.000. Iya. Kayak Cak, waktu apa biasa mau di Pangkep. Wah, gitu lah gitu. Gue pegang peta aja. Gue pegang peta gitu. Wah gimana Pak? Jalan belok kiri ya. Gitu. Kata adik ke Ubud ke sana nyasar 60 kilo. Gue ribut sama masih Cak. Makbuk. Tapi gue salutnya masih Cak, jadi artinya begitu juga minta maaf. Udah kita mau maaf gitu. Berantem gue bilang Cak. Berantem gitu. Udah gitu. Lu gimana kalau berantem di sana terus akhirnya musuhan nggak pulang? Iya. Kita udah perjalanan bilang gitu. Kalau ada apa-apa dia udah maaf udah mana pulang. Gue nangis. Di situ gue pengalaman yang ini. Pengalaman yang sangat terkesan begini. Itu ya itu sampai sekarang pengalaman SMA itu tuh nggak bisa kita lupakan ya. Nggak bisa kembali lah. Buat kita guyup sampai sekarang. Iya. Tapi di dalam perjalanan itu ada lagi satu cerita yang menarik selama kita di kelas 2. Nah, apa itu setelah yang satu ini? Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bersama dua sahabat SMA budut saya, yaitu Iwan Kurniawan dan Adik Wibisono. Wan, Dik, lu inget nggak satu pengalaman di mana waktu kelas 2 kita bertanding sepak bola sama seluruh kelas SMA 1 dan kita juaranya? Berapa semua kelas kita kalahkan? Ingat nggak, Wan? Ada 18 kelas ya? Ada iya 18 kelas. IPA sama IPS kan? Kita bertanding itu semua kan? Dan ya itu. Suatu pengalaman yang gua nggak lupain, kita bertanding bola sama mereka. Banteng ya? Makan mie nasional. Makan mie nasional setelah itu. Dan lo ingat siapa kiper kita yang luar biasa? Itu siapa? Nanang. Putri Ayu, Putri Solo. Iya, itu Nanang ya. Nanang Putri Solo. Tapi kiper penggantinya lebih nggak siapa? Itu lebih si Wisnu ya? Cicak itu. Itu paling paling gokil itu yang jadi kiper tuh. Bagaimana dia dengan lengkap sama bola guling-gulingan. Gue yakin kalau dia nonton ini nggak ngakuin kalau dia pernah jadi kiper dan guling-gulingan. Keunggulannya cuma guling-gulingan doang. Itu gaya doang gitu kayaknya. Itu jadi kiper cadangan setelah si Nanang Pugu nggak main. Itu cabis tuh. Ingat nggak teman-teman main bola kita siapa aja waktu itu, Wan? Si yang di Australia, Nunu. Striker tuh ya. Kalau lu kan penyerang sayap kanan gitu. Nah, dia. Lo kan kaptennya lo ya? Nah, gua tengah. Tengah. Terus strikernya tuh Imo main Nunu. Ubay itu kiri. Gua masih ingat gak lo? Ingat gak? Gua salah back dulu aja dulu. Back belakang gua. Dia main di back, benar. Pokoknya bagian bolanya nyapu-nyapu aja gua. Dia bagian nyapu-nyapu bola, kalau bola kagak ada dia sampai sana. Tapi itu bola itu sepak bola yang kemarin itu sangat terkesan. Terkesan ya. Buat suatu kebanggaan gitu ya kita ya. Jangan bukan masalah ini juga ribut juga. Iya berantem juga gitu. Cuma yang paling enak adalah begitu kita menang itu kita makan rame-rame. Iya itu. Lima nasional. Itu yang kayaknya keringatnya kita udah waduh. Iya udah pokoknya abis main bola makan bakmi nasional udah hidup udah senang aja. Udah pokoknya akibat itu menang udah taruhan gitu ya. Enggak taruhan, cuma berbagi rezeki setelah. Taruhan sih enggak. Nyawer loh.
itu yang anak-anak sekarang nggak ada masa-masa itu. Nggak ada masa-masa itu. Apalagi di masa digital ini, online sekolah udah nggak ada. Kita bahkan pernah ada satu momen, maaf ya Bapak dan Ibu Guru, di masa lalu kita kan jam olahraga, jam kedua, jam ketiga olahraga, setelah itu istirahat, setelah itu masuk. Kita nggak balik sekolah, kita main bola. Maaf ya ibu-ibu, bapak dan ibu. Saya nggak ikutan doi. Waktu balik Postel ya. Yang ada cuma siswa perempuan doang yang laki-laki. Akhirnya dia apa di strap dulu ya? Iya, gue inget banget lah. Kita pulang dari lapangan banteng, kotor-kotoran, akhirnya ke ruang musola mandi, ya kan? Padahal di kelas sudah ada pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi yang guru yang cantik itu. Bu Erni bukan Bu Erni ya? Bu Erni namanya? Ya, nggak tahu. Bu Erni. Mungkin adik pun Bu siapa? Bu Erni. Bu Erni. Kali ya, kalau salah ya. Kalau tadi yang guru yang ini. Iya. Karena waktu itu dia jadi wakil ketua kelas, Wak. Ketua kelasnya Imo. Bagian hapus mulu. Nah, ada satu back kita yang tidak bisa dilewati oleh lawan-lawan. Siapa ingat nggak lo? Buku. Nah, saya Buku ada. Siapa? Back kita, Mat Hadi. Oh iya. Sekarang kemana ya? Nah, itu gua kehilangan. Ada nggak di grup? Nggak ketemu juga. Jadi Mat Hadi itu setelah masuk IKIP dia, IKIP sekolah keguruan, olahraga. Itu back yang nggak pernah bisa dilewati oleh siapapun. Kakinya kayak kayu tuh. Nah, Mas Hadi kan, kalau di kiri itu ada Abdul Hakim sama Pukul, jaganya double. Kalau Mas Hadi sendirian aja kayak itu yang gua salah sama Mas Hadi. Emang dia passionnya di bola ya? Iya, betul. Nah, striker utama kita Imo, sama sayap kiri kalau nggak salah ada siapa? Gue udah gak lupa. Andy nggak main. Oh, Andy nggak ikutan ya? Andy Iya. Cadangan dia. Nah, si Iman Nula. Imo, striker kita di depan. Itu yang gue inget tuh. Ya, itulah dunia waktu kita main. Dari zaman itu kan dulu zaman nggak bener ya. Siapa zaman nggak bener? Bukan gue, bukan DJ. Itu agak menyimpang sedikit. Kalau mengenang masa lalu itu kita ketawa-tawa. Nah, sekarang boleh nggak gue cerita tentang masa yang sekarang? Wan, boleh nggak lo cerita tentang sekarang lo ada di mana, apa yang sedang lo kerjakan, dan lo punya putra putri berapa? Kalau istri pasti satu ya Wan ya? Jangan bilang kasih dong. Satu nggak gitu kan? Satu nggak? Silakan Wan. Ya, kalau dilihat dari masa SMA ya, saya sangat terinspirasi ya, inspirasi. Ingat nggak ya waktu kita masa-masa kelas 2 udah ini kita cut off. Masalah kelas 3 ya. Dan kelas 3 sekelas belum kelas 3. Iya, sekelas. Kelas 2 kelas 3 yang kita ingat nggak? Kita belajar bersama di Istiqlal. Iya, di Istiqlal ya. Lo, Darwin, Nanang ya? Iya. Nanang sama Ivan Rambang sama gue ya? Iya, sama lo, betul. Di antara 5 itu gue doang yang gak dapet ya? Yang gak dapet perguruan tinggi maksudnya? Bukan tinggi. Tapi gue dulu intern di ITB, semuanya kan udah dapet semua ya kan? ITB, tapi ITB gak lulus, gue mau bidang arsitek, tapi gue ngambil, dapet di mana? Di Unpar, kan sulit juga tuh ITB-nya, tapi gue gak terima kan, karena karena gak dibolehkan. Dari situlah gue termotivasi gitu. Untuk belajar lagi ya kan, sampai menyelesaikan sampai saat ini ya, sampai ya dapat beasiswa begini sampai inilah gitu. Karena gue ngotot, masa sih gue apa sih misalnya gini kalau udah mau gitu ya gitu ya. Alhamdulillah. Dan lo sekarang sudah bergelar doktor. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu sahabat kita yang sudah bergelar doktor. Jadi lo kalau ada barisan, lo barisannya sama Wisnu nggak? Atau Wisnu masih ada di mana? Sini belum level ya. Wisnu, belum level ya. S1 sama S2, ini ada S3. Belum level Wisnu. Oke. Ya sekarang ya biasalah, gue tuh masih kuliah gitu. Oke. Masih ada di dunia pemerintahan sekarang? Kuliah pemerintah gitu. Ya tepatnya di Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Oh, oke. Nah, terus juga anak gue istri satu ya, masih satu loh. Oke, dari istri yang satu ya? Iya, dari pertama. Anak gue 3 ya. Nah, yang pertama di Jerman ya. Yang kedua udah selesai di Barijaya. Kemudian juga kemarin mau yang perempuan ya, yang kedua. Mau terusin. Yang jago main basket kalau nggak salah. Basket. Itu juga bersifat mau yang kedua karena yang dia meneruskan ke Belanda, akhirnya pandemi itu ditunda. Yang ketiga ini baru SMA. Tapi heran Mbak, gua dulu bapaknya bola, taekwondo, bulu tangkis, tapi anakku basket. Oh, tiga-tiganya? Yang kedua? Tiga-tiganya futsal ikutin gue. Oh, oke. Futsal. Tapi yang 1, 2, 3 tuh basket. Oh, yang basket ya. Dan juga dia prestasinya dari basket. Dari basket ya? Semua dibutuh sampai. Iya. Lo padahal nggak bisa main basket ya? Gue nggak bisa. Gue cuma nongkrong aja gua kalau di ini kita kalau pemain basket yang budut kan paling wah. Sampai sih banyak cantik ya gitu. Cantik kalau gitu loh. Dia jadi pandu Surabaya. Nih, gue bangga loh punya sahabat yang pantang menyerah. Iya. Dan sekarang terbukti menjadi seorang dokter ya, Wan ya? Alhamdulillah. Spesialisnya apa dokter? Sektor publik. Apa itu? Ya pemerintahan. Pemerintahan ya. Pemerintahan. Jadi bergerak. Gue dengar lu jadi dosen juga sekarang. Ya dulu sempat jadi dosen, tapi ketika zaman Pak Gubernur yang dulu harus pilihan. Ya, kasihan mahasiswa gue. Lu mau jadi struktural atau dosen? Akhirnya lu pilih yang. Ya, kalau dosen otomatis gue kan pindah. Ya udah, karena gue besar di struktural di pemerintahan, ya udah dosen gue ini kan. Ada dua. Katanya kalau orang yang bekerja di pemerintahan itu bisa jadi pejabat ya, bisa jadi camat, bupati dan segala macam. Di Jakarta? Bisa ya? Kalau gue kan bukan di pemerintahan, gue nggak mungkin bisa jadi camat. Tapi kalau orang sudah bekerja di pemerintahan, kemungkinan bisa jadi camat atau bupati. Benar nggak? Yang bekerja di pemerintahan. Yang bekerja di pemerintahan. Nah, pegawai pemerintahan. Kalau itu kan kota administrasi ya, itu bisa siapapun yang berkali dengan PNS ya kan, ini bisa jadi wali kota gitu. Seperti kita wali kota ada ya wali kota gitu. Kalau wagub dan gubernur kan itu kan politis ya, jabatan politis gitu. Iya. Oke. Gitu. Baik, nih ya itu Dik, sahabat kita yang sukses pantang menyerah. Kita ikut bangga deh bos. Ikut bangga. Iya teman dia kan. Iya. Makasih. Nah, setelah ini kita ditraktir kan. Kue tiaw goreng. Tapi enak ya, lebih enak jadi kayak antum. Kayak antum fleksibel gitu ya. Kalau kita kan kalau udah bekerja kan dijajah gitu ya. Ya, ada pulang langsung jam 7:30 pulang jam 4. Bahkan kita pengabdian lebih dah bisa kayak kalau tempat gue nih kalau ada event sini sampai nginep di kantor gitu. Gue juga Wan di sini Wan kalau gue nggak masuk dipotong gaji Wan sama dia Wan. Pengalaman apa yang sedang lo kerjakan saat ini sih? Setelah lulus SMA maksud gue. Banyak nih kayaknya dia nih. Banyak dia lebih lebih ekstrim lagi kayaknya. Kalau sekolah gue biasa aja. Oke. Gue cuma sampai S1. Hidup gue tuh mulai setelah gue di PHK dari bank tahun 98. Jadi gue kuliah kayak temen-temen yang lain kuliah biasa. Gue kerja juga di bank dan dengan tingkat kenyamanan yang cukup nyaman, ya kan. Saat itu kan bank lagi booming nih. Sejak dia waktu 88 kan bank lagi banyak. Lu pengen banget kerja di bank. Iya, banyak. Kayak saya Cak bilang tuh, keren gitu. Wangi, sepatu mengkilat ya kan. Itu tercapai. Tapi pulang pergi tetap naik motor kan? Sepatu udah sih. Udah sih doang gitu. Saya motor gitu. Mungkin naik sandal, pakai sandal. Kalau hujan kan berasa. Iya. Jadi hidup gue berubah setelah PHK massal tahun 98. Krisis tahun 98. Jadi di situ gue dipaksa untuk survive. Sejak itulah titik balik gue menjadi seorang wira swasta. Oh, oke. Karena tidak mungkin saya tuh melamar pekerjaan lagi, karena kondisi lagi kredit kan. Semua kantor rata tutup dan nggak ada lowongan lah kira-kira gitu ya. Akhirnya
gue usaha sendiri, dari uang pesangon gue usahakan sendiri. Dari apa? Gue dari beli satu angkot. Gue beli satu angkot, jalan berkembang sampai 5. Bisnis transportasi berarti gue ya? Transportasi. Kan gue berpikir gini, yang mengganti uang saya gaji dari bank itu siapa? Kalau saya dagang, belum tentu untung. Tapi kalau saya punya angkot, pergi pagi pulang malam uang restoran. Dan waktu saya uang di rumah, hanya lihat TV, baca koran, mobil pulang sore, bawa uang. Itu tipikal pengusaha begitu ya Bang. Jadi saya effortless, saya effortless, tidak ada usaha yang berlebihan. Mental pengusaha kuat ya. Iya. Dan itulah apa yang membuat saya ngapain gue capek karena kalau gitu berduit. Iya. Kan jadi akhirnya bermula itu sampai saya punya bus, punya truk, kontainer, trailer dan segala macamnya. Gitu ya. Itulah sampai sekarang. Iya. Tapi dalam perjalanan juga ada hambatan juga ada. Artinya manakala dulu kan ada Lion Air mulai ada penerbangan Lion Air berbayar biaya murah kan Lion Air. Iya. Itu kan mengganggu bis jarak panjang, jarak jauh. Iya. Karena akhirnya mereka menggunakan pesawat. Pakai pesawat. Iya. Akhirnya bis-bis yang long distance itu mulai berkurang. Nah, saya kurangin, akhirnya saya larikan ke bis karyawan. Jadi hanya kayak kita main puzzle lah, kita putar-putar supaya tetap berjalan. Karena saya punya prinsip, untung rugi itu biasa. Tetapi kalau nggak punya cash flow, kita selesai. Itu yang saya berikan adalah cash flow. Jadi apapun caranya, kita harus punya cash flow. Daily cash flow untuk kita bisa bertahan. Setiap usaha harus begitu. Waduh, ini pengalaman yang luar biasa nih sahabat-sahabat saya nih. Kalau kita mulai pembicaraan kita ngobrol dari masa kita SMA, ya ada bandel-bandelnya dikit, ada nakal-nakalnya dikit. Untungnya kita nggak dikeluarin di sekolah ya. Tapi ujung-ujungnya alhamdulillah itu yang menjadikan kita lebih berjibaku dalam berjuang hidup ya. Iya. Tuh apa ingat tuh waktu itu yang di kebun itu ya? Ada SMA 10 ya? Gue berdosa banget. Oh, Bantaian sana ya? Bukan yang ada suara ya, dekat sekolah ya. Udah ini. Wah, lu mau cerita masa kelam lu lagi nanti? Jangan. Iya, kan lu diinget-inget tuh. Harus samperin lagi. Terus samperin lagi. Aduh, ini Siapa yang begini? Iya. Masih seru bincang-bincang saya sama dua sahabat teman saya, Iwan Kurniawan dan Alex Wibisono. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang santai dengan dua sahabat teman saya. Sekarang kita sudah masuk ke sesi yang terakhir, yaitu kita akan cerita-cerita tentang pengalaman atau pendapat mereka ketika diajak bincang-bincang di studio Radio Bright. Wan, adik, sebelum closing statement, gua pengen dong dapat kesan dari kalian ketika kalian diajak ngobrol-ngobrol santai di studio Radio Bright. Dari lu duluan. Ini surprise ya. Teman saya kita nih, saya Nais bisa memfasilitasi teman-teman semua yang terutama yang kita itu kelas budut ya, kelas kita gitu. Sangat senang gitu. Ya kita kan nggak tahu ya udah berapa lama kita sekali gitu. Dengan adanya media seperti ini ya mungkin kita tukar pengalaman, itu akan menumbuhkan kembali lagi silaturahminya gitu ya kan. Yang terputus ya kan, yang ini momen yang sangat tepat ya. Kita mungkin bukan kita berdua ini lagi, mungkin akan ditingkatin lagi ya teman-teman yang gitu. Jadi istilahnya tuh review ya siapa tahu ya kan masa lalu itu udah inilah. Yang penting menyambung silaturahmi. Betul. Itu dari Iwan ya. Dik, gimana Dik? Dik? Ya mungkin saya juga pernah sama Iwan, cuma nanti gini, kita di masa usia udah mungkin rata-rata 54-55 tahun ya, artinya kan kita sudah agak sedikit meninggalkan kegiatan yang sifatnya jahiliyah. Sekarang saatnya tepat kita ketemu teman-teman lama, kita bertukar pikiran, kita bercanda, kita ingat masa lalu, membuat hati kita jadi agak jadi senang, bahagia. Artinya kan kita bisa flashback dan kita bersyukur sampai sekarang kita masih diberi umur, kita masih bisa ketemu aja. Mungkin kita ngobrol, ngopi bareng, bicara yang bermanfaat, mungkin ada hal yang bisa kita
sambung baik itu bisnis atau apapun namanya. Apapun ya. Artinya kita menjalin persahabatan mumpung kita masih ada gitu. Betul. Oke. Itu aja sih dari dia. Siap. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, gua ada gimmick nih, permainan. Lu tugasnya adalah merangkai. Ada 3 kata yang gua sampaikan, lu harus merangkai 3 kata itu menjadi suatu kalimat cerita yang boleh lu tambah-tambahin, lu pokoknya nyambung-nyambungin lah. Contoh misalkan ya, gua ngomongin soal handphone, mic, dan studio. Bagaimana lu merangkai handphone, mic, dan studio itu menjadi suatu kalimat? Misalkan sekarang saya lagi ngobrol sama sahabat lama saya di depan mic, tiba-tiba handphone saya berbunyi sehingga mengganggu acara di studio saya. Nah, itu kan satu rangkaian cerita yang berasal dari 3 kata. Energi nih. Nah, kayaknya itu cocok buat yang sang S3. Wawasan lebih luas. Sekarang saya kasihkan yang level S2 tuh. lu pakai wis dulu berarti. Nah, sekarang 3 katanya adalah palasi. Waduh. Palasi, sepeda, touring. Siapa duluan yang mulai? Palasi, sepeda, dan touring. Lu jangan main tunjuk-tunjukkan. Sweet. Ayo, Wan. Enggak, dia kacang banget. Palasi, sepeda, touring. Nah, anak palasi itu senang dengan alam. Sarannya adalah sepeda dipakai buat touring. Nah, selesai. Dan Coba Iwan. Walaupun gua gak lulusan palasi, tapi gua itu karena gua hobinya sepeda, gua lakukan untuk touring. Oke, berarti itulah game penutup dari sahabat-sahabat saya Iwan Korean dan Rafiq di sana. Kita akan ketemu lagi di sesi yang berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.